Hai, halo semuanya, selamat datang di podcast Masalah-Masalah Tulis kelas 3B. Kenalin, gue Munawati yang akan memandu podcast kali ini. Sebelumnya, podcast kali ini tuh temanya terkait pelayanan publik, yaitu program home care ya. Betul, Bang. Nah, langsung daripada penasaran, langsung aja kita ke narasumber kita. Halo. Halo, Mun. Gimana nih? Udah pada siap? Oke, sebelumnya kita kayaknya belum perkenalan dulu. Aduh, Apa aku tuh? nanya dulu, kalian udah siap atau belum? Siap dong. Kita nyiapin dulu dari Oh. Yaudah, gimana? Nama kalian siapa, dari mana? Oke, gue dulu ya. Gua itu Adli Malik dengan gua itu dari Prodi Administrasi Publik kelas 3B dari Tangerang. Oke, gua Ardi Prasetyo, Administrasi Publik angkatan 23. Gua dari Cirebon. Namanya Adli sama Adli. Sebenarnya Adli Ardi. Betul. Namanya kembar ya? Ya. Agak belibet ya? Kita. Langsung aja kita ke pembahasan. Sebenarnya home care kayaknya asing gitu nggak sih dengarnya? Mungkin ada nggak sih kayak kenapa harus ada program home care itu yang melatar belakanginya? Yang melatar belakangi program home care. Jadi kita tuh kan fokusnya di Kota Serang ya. Seperti yang kita tahu, Kota Serang itu luas banget ya. Tentu pelayanan kesehatannya juga nggak bisa mencakup semuanya. Nah, jadi itu salah satu yang melatar belakangi program home care. Jadi program home care ini jadi kayak misalnya bidan atau dokter datang ke rumah gitu untuk memaksimalkan kepada mereka yang nggak mampu buat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu. Jadi ini tuh udah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang nomor 43 tahun 2019 tentang menekankan peran puskesmas dalam menyediakan layanan kesehatan. Berarti home care itu kayak mendatangkan Tenaga medis, kesehatan kesehatan, rumah. Kalau dari tujuannya terus manfaatnya itu ada nggak sih dari program ini sendiri? Ya, jadi manfaat home care itu untuk ini ya, tujuan utama itu kesehatan itu nggak hanya bisa diakses kepada mereka yang datang ke tempat kesehatan gitu. Tapi buat dulu perawatan khusus juga bisa gitu, misal tenaga kesehatannya bisa ke rumah gitu kan. Bayangin aja kalau misal ada nih orang yang bisa keluar rumah, terus ya home care ini solusi buat simple kan, tapi bermanfaat banget gitu. Terus terutama buat lansia ya. Betul. Bagi lansia itu kan nggak bisa mobilitasnya sangat terbatas. Iya, benar sih benar. Orang-orang yang kayak gitu sih pasti perlu pemantauan yang lebih gitu kan. Betul. Kalau dari program ini kan udah berjalan ya. Terus dari layanannya itu apa aja sih kalau di program ini tuh? Untuk pelayanannya sendiri itu seperti kayak pemeriksaan kesehatan misalnya, kalau misalnya biasanya lansia nih demam, itu tuh bisa langsung kayak ada call centernya sendiri, jadi tinggal menghubungi gitu. Seperti kan lansia itu, kalau lansia udah banyak penyakit ya. Bisa kamu kapan aja. Iya. Jadi ya dengan adanya call center gitu kita jadi bisa menghubungi. Sebelumnya juga saya kan di TBL ya, jadi saya pernah melihat ada tenaga medis datang ke rumah. Nah itu tuh setanya emang nelpon gitu dari puskesmas, dipanggil di TBL di kontrakan saya sempat nanya juga. Berarti itu layanannya bisa berupa call ya? Iya. Ya. Kalau dari layanan itu siapa aja sih yang biasanya kayak call gitu di program itu? Oh, kalau itu paling misalnya yang mendampingi para lansia tersebut misalnya, kayak misalnya atau anaknya, jadi Pihak keluarga. Iya, pihak keluarga. Betul, tangganya gitu. Kalau tidak ada pihak keluarga yang ini. Benar-benar. Kalau dari kriterianya apa aja? Kriteria apa? Buat pasiennya
Oh, ini home care-nya buat apa gitu? Iya, iya. Jadi program home care ini sebenarnya ada 3 kelompok orang yang paling membutuhkan. Yang pertama itu ya manusia yang tadi ya, yang keterbatasan mobilitas dan nggak bisa harus bolak-balik ke rumah sakit. Yang kedua itu teman-teman yang mempunyai penyakit yang kronis gitu, kayak diabetes misalkan, sama hipertensi yang perlu pemeriksaan secara berkala gitu. Terus ada lagi teman-teman kita yang disabilitas yang mungkin mengalami keterbatasan mobilitas kan. Jadi memang home care ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang dibutuhkan untuk perawatan rutin atau personal gitu. Itu juga dari pemeriksaannya itu bisa kayak perawatan pemeriksaan lab gitu. Mungkin yang sebelumnya udah pernah ke rumah sakit tapi selanjutnya itu nggak bisa ke rumah sakit bisa yang layanan home care. Wow, keren banget sih. Sama-sama bermanfaat sih buat orang-orang yang pastinya membutuhkan ya. Tapi kalau dari tantangannya itu dari program itu ada nggak sih? Banyak. Banyak kan? Iya, Apa gitu? pertama itu keterbatasan tenaga medis. Iya sih. Sedangkan Kota Serang itu populasinya lebih dari 600.000. Iya, sedangkan hanya dilayani oleh sekitar 150 tenaga kesehatan buat layanan home care ini. Jadi perlu adanya peningkatan tenaga medis. Jadi untuk menjangkau daerah-daerah yang emang belum tahu program home care ini gitu. Berarti emang tenaga medis itu emang kurang, terus kayak pasti perlu ada ya peningkatan dari tenaga medis yang emang apalagi program ini tuh bagus ya kan, menjalankan juga buat orang yang membutuhkan. Terus dari respon dari masyarakatnya tuh selain program ini tuh gimana tuh? Apakah positif atau negatif? Untuk program ini pernah ada penelitiannya dari Tirta juga pernah menyebar kuesioner terkait layanan ini dan hasilnya memang sangat memuaskan, masyarakat cukup puas. Tapi program atau layanan ini tuh belum sepenuhnya semua orang tahu karena masih jarang terdengar ya. Jadi perlu adanya resosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait program ini. Bener sih, kayak aku juga kayak gimana ya, jarang mendengar gitu ya. Home care itu apa sih? Tapi di Jakarta ada nggak sih? Kalau nggak salah ada deh. Ada. Tapi kayak asing gitu, maksudnya kayak nggak ada yang mungkin ada, tapi masyarakatnya emang nggak tahu gitu. Terus kan tadi bilang ya kan, masyarakat itu emang nggak tahu ya dari program ini sendiri. Terus cara warga itu buat mengakses layanannya itu gimana? Untuk mengakses Ya untuk cara mendaftar ya, mendaftar layanan home care itu gampang, tinggal mendatangi puskesmas terdekat sih. Kalau enggak bisa menghubungi nomor tertera dinas kesehatan gitu. Nanti udah tinggal nunggu dijadwalin, terus udah tinggal nunggu tenaga medisnya datang ke rumah-rumah gitu. Sebelumnya juga perlu daftar dulu. Betul, harus bisa dijadwalin dulu. Soalnya kan tenaga medisnya kan terbatas juga kan. Oh, itu sistemnya online atau enggak? Bisa online. Atau sebelumnya mungkin yang pernah datang ke rumah sakit itu bisa mungkin di setiap puskesmas itu ada layanan buat itu telepon gitu. Call centernya. Ini kan layanannya bagus ya. Terus juga kayaknya tuh butuh waktu, butuh itu dan lain sebagainya ya kan. Kalau dari layanan itu gratis atau enggak sih? Untuk layanan itu sebenarnya tidak gratis, namun masih di harga yang sangat terjangkau. Itu tuh mungkin tidak lebih dari di range harga berapa sih? Sekitar 200. Iya, nggak sampai 500 lebih pokoknya itu. Kayak misalnya pemeriksaan lab atau kunjungan itu dokter buat mengetahui itu penyakit apa gitu. Nggak sampai itu. Berarti Tidak gratis tapi masih terjangkau. Berarti kayak biaya operasionalnya aja gitu kan. Terus dari menurut kalian aja nih, hal apa yang harus ditingkatin dari program ini ya khususnya dari Kota Serang? Ya, di sini teknologi sangat berperan penting ya.
Kayak sobat nih bayangkan ya, misal kita punya sistem data yang terintegrasi, yang bisa kasih update kondisi terkini tentang kayak penyakit pasien gitu kan. Jadi lebih memudahkan gitu, semuanya lebih lancar, dari puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan juga lebih mudah. Terus tenaga medis juga bisa dengan cepat tanggap lah, dan alokasi sumber dayanya lebih gampang gitu. Jadi layanan home care ini makin efektif dan langsung nyambung ke kebutuhan kamu. Iya. Sebenarnya tuh emang di Jakarta tuh emang udah ada. Terus di layanannya juga ada 2 jenis ya kalau nggak salah. Ada program apa namanya tuh? Home care pelari sama apa tuh? Satunya? Yang mobile itu. Iya itu. Nah kalau boleh tahu tuh perbedaannya apa sih? Untuk apa ya, kelas itu dinaungi oleh RSUD di Agung maksudnya. Iya. Jadi itu tuh sama sih sebenarnya, cuma bedanya mungkin di apa ya, cara menghubungi atau agar dokter itu datang ke rumah, iya itu beda. Mungkin yang mobile itu bisa lewat aplikasi, ada aplikasinya. Jadi beda-beda. Iya. Betul. Kalau dari program ini ya, sebenarnya tuh membantu nggak sih buat kesehatan masyarakatnya? Terus dari apa ya, kan keterbatasannya akses ya, Iya. itu gimana? Jadi dampaknya bagi masyarakat ya besar banget ya, terutama kalau buat warga kan, jadi bisa mempermudah akses layanan kesehatan gitu. Buat yang keterbatasan fisik juga bisa lebih mudah gitu, lansia gitu kan, penyandang disabilitas juga. Jadi home care ini bikin hidup itu lebih nyaman, iya kan? Iya. Kayak nggak perlu ribet soal transportasi kemana gitu kan. Sih. Ya selain itu juga perawatan di rumah kan buat pasien juga kayak ngerasa nggak dirawat gitu, kayak di rumah sendiri kan. Apalagi keluarga juga bisa terlibat langsung dalam penanganan pasien kan. Terus kualitas hidup juga mereka meningkat, soalnya ya lingkungannya masih lingkungan rumah gitu kan. Jadi home care ini bukan cuma soal kesehatan aja, tapi juga kenyamanan dan kemudahan gitu, bagi masyarakat. Iya, benar-benar. Aku juga gue juga pendapat gitu sama kalian berdua. Nah. Karena emang program itu emang dibutuhkan ya. Betul. Tapi sebenarnya nggak cuma orang-orang yang membutuhkan, tapi orang-orang yang masyarakat luas itu bisa nggak sih? Untuk masyarakat terus bisa, namun perlu sosialisasi lagi karena nggak semua masyarakat itu tahu program itu. Betul. Iya. Contohnya misalnya dari dinas kesehatan dikelumpang lagi tentang itu. Ada cagup saat ini yang membawakan tentang program home care itu, ada salah satu. Oh, apa tuh? Siapa tuh? Udah, Nggak usah sebut nanti, ini kita bukan kampanye ya. Iya. Lanjutnya aja deh. Kalau dari target dinas, dinas kesehatan ya, yang ngatur itu ada target nggak sih di kota Ciamis? Untuk target khusus itu sih setelah kita cari tahu itu masih belum tertera jelas. Untuk targetnya itu yang masyarakat yang mendapatkan layanan home care ini berapa, masih belum ada yang jelas. Mungkin saran saya sih dinas kesehatan segera digaungkan lagi untuk program ini, biar seluruh masyarakat Kota Serang itu tahu terkait program ini, biar ini juga membantu membantu warga Kota Serang sendiri Biar merata gitu pelayanan kesehatannya kan. Iya benar-benar. dan cuma di wilayah kota Iya. aja, karena ada itu tuh yang masih ada yang pelosok lah gitu sih. Iya sih benar-benar. Tapi kan nanti kan programnya nggak menurun ya. Nah betul. Tapi kalau dari kalian sendiri ya, mungkin ada harapan nggak sih buat Kota Serang, buat apalagi ya terkait program ini? Kalau dari saya ya, mungkin sebenarnya tenaga medis itu sangat kurang banget, apalagi Kota Serang yang gede banget, Banyak ya? jadinya nggak bisa mencakup semuanya. Iya sih. Kalau dari Ya mungkin yang tadi ya kayak peningkatan teknologi layanannya, jadi bisa memantau penyakit dari rumah gitu, tenaga medisnya gitu. iya sih.
biar ini kan sosialisasi gitu ya. betul sosialisasi juga biar pemerataan Mm-mm. iya kan biar tahu semua. Setuju. Tapi nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Makasih banget ke Kak Andi buat sharing-sharingnya, informasinya yang sangat bermanfaat. Bagi ini kan terkait kesehatan ya, pasti Ya. kan merupakan suatu sakral ya buat menurut gitu ya. Buat terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terus terima kasih juga buat alat apa yang udah mendukung podcast kali ini, karena nggak bakal berjalan lancar kalau nggak ada alat HP. Terus mungkin kalau dari ada yang salah kata mohon dimaafkan ya. Saya Buman Melati, Saya Adli Malik. Saya Adi Prasetyo. pamit undur diri. Dadah.